Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali lanjutkan kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan qiyas. Di hari ini kita melanjutkan setelah kemarin selesai dari pembahasan pengertian qiyas, yang mana dalam pengertian qiyas itu ada rukun qiyas. Kemudian juga penulis menyebutkan dalil akan hujjahnya qiyas. Dalil akan hujjahnya qiyas. Di hari ini kita melanjutkan pembahasan syurut al-qiyas, syarat-syarat kita amalkan qiyas. Ini penting sekali ini, karena jangan sampai kadang ada orang mengamalkan qiyas tapi ternyata tidak terpenuhi syaratnya. Jadi tidak semua orang yang mengkiaskan itu diterima. Kita harus lihat dulu apakah syarat qiyas ada padanya atau tidak. Ini yang perlu diketahui. Kita baca, bismillah. Qala Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, syurutul qiyas lil qiyasi syurutun minha al-awwal alla yusadima dalilan aqwa minhu fala i'tibaru bi qiyasin yusadimun nassa awil ijma'a awil aw aqwal as-sahabati idza qulna qaulus sahabi hujjah wa yusamma al-qiyasu al-musadimu lima dzukira fasid al-i'tibar. Mithaluhu ay yuqal yasihu an tuzawwijal mar'atu ar-rasyidatu nafsaha bighairi wali qiyasan ala sihhati bai'iha ma laha bighairi wali fa hadha qiyasun fasidul i'tibar limusadamatihi an-nassa wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwali. Dan kita bisa melihat masyarakat bahkan tersebar seperti ini. Syarat qiyas. Yang pertama, tidak boleh qiyas itu yusadima dalilan aqwamin. Tidak boleh dia menyelisihi dalil yang lebih kuat darinya. Jadi ini syarat pertama ini yang harus antum pahami. Iya, tidak boleh dia bertentangan atau menyelisihi atau menabrak. Sodama itu menabrak. Paham kan? Iya, tidak boleh dia menyelisih, bertentangan atau menabrak dalil yang lebih kuat darinya. Tidak boleh bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Ada kadang sebagian orang kita melihat, gara-gara dia amalkan qiyas, dia tidak perhatikan dalil yang lain. Ini salah sekali. Syarat qiyas yang dia pegang ini, yang dia pakai, tidak boleh bertentangan dengan dalil. Tidak boleh. Fala i'tibaro, maka tidak ada ibrah, tidak dianggap qiyas yang bertentangan dengan nas. Satu, tidak dianggap qiyas yang bertentangan dengan ijma. Ini yang kedua. Iya kan? Karena tidak boleh menyelisih ijma. Iya kan? Terus, tidak dianggap qiyas yang bertentangan dengan qaul sahabah. Kalau kita mengatakan ucapan sahabat adalah hujjah. Dan yang benarnya iya, ucapan sahabat adalah apa? Hujjah. Maka yang seperti ini, qiyas yang menyelisih nas, qiyas yang menyelisih ijma, qiyas yang menyelisih ucapan sahabat, kita katakan itu qiyas fasid al-i'tibar. Jadi tidak dianggap, itu qiyas rusak. Untuk bisa paham ini, makanya kita kalau ada orang berdalil dengan qiyas, tapi ada dalil yang menyelisihnya, kita tolak. Ini qiyas rusak. Atau menyelisih ijma, langsung kita tolak. Atau menyelisih ucapan sahabat. Tidak boleh kita berdalil dengan apa? Qiyas. Antum harus pahami dan hati-hati dari ini. Contoh. Dikatakan sahih, sah, seorang perempuan yang berakal menikahkan dirinya. Kalau perempuan sudah balik, sehat, berakal, boleh dia menikahkan dirinya. Ada orang bilang begitu.
Kenapa? Bigoiri wali, tanpa wali. Pokoknya kalau dia mau menikah, orang tuanya dah setuju, dia nikahkan dirinya. Dia nikahkan apa? Diri. Ini ada yang terjadi. Katanya sah nikahnya. Dari mana dia bilang sah? Dikiaskan akan sahnya kalau dia jual hartanya tanpa wali. Kan kalau ada seorang perempuan, dia punya harta. Dia jual hartanya tanpa persetujuan orang tuanya. Sah atau tidak? Sah. Kalau dia jual dirinya sah. Jadi dia kiaskan hartanya dengan siapa? Dirinya. Gimana nikahnya ini? Fahada kiasu fasidul itibar. Kias ini rusak. Tidak dianggap. Kenapa? Limusodamati an-nasso. Karena dia bertentangan dengan nas. Apa nasnya? Cocok. Kalau antum hanya orang jelaskan. Dia kan boleh menjual hartanya. Berarti bisa juga dia jual dia apa? Dirinya. Karena ini nikah sama dengan jual beli. Ya betul kalau kita berbicara harta. Tapi khusus nikah. Nabi SAW bersabda. La nikaha illa biwali. Tidak ada nikah yang sah kecuali dengan wali. Betul kalau dia jual hartanya ya sah. Karena tidak ada syarat harus pakai wali. Kalau nikah ada syaratnya. Harus pakai apa? Wali. Ketika antum kiaskan dengan itu berarti akan menyelisih apa? Nas. Akan menyelisih nas maka tidak dianggap. Maka tidak dianggap kiasnya. ثم قال رحمه الله الثاني أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو جماع فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى ولأن قياس الفرع عليه الذي جعله أصلا قد يكون غير صحيح ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. مثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز ويجري في الرز قياسا على البر فالقياس هكذا غير صحيح ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص. Ayakuna hukmul asli sabitan binassin au ijma. Harus hukum asal yang kita mau kiaskan kepadanya. Al-makis alaih. Harus hukum asal yang kita mau kiaskan kepadanya. Sabitan bin nas. Dia itu sudah tetap hukumnya dengan adanya nas. Atau ijma. Sepakat para ulama misalnya hukumnya dia ini haram. Kemudian kita mau kiaskan yang lain kepadanya. Harus begitu dulu. Jadi tidak boleh langsung kias. Perhatikan dulu. Apakah yang kita mau kiaskan kepadanya ini ada dalilnya? Fa in kana tsabitan bi kias. Kalau juga asalnya tetap dengan kias, tidak sah kiasnya. Kan gimana caranya? Antum mau kiaskan yang ditetapkan dengan kias. Harus yang asal itu ditetapkan dengan dalil. Wa inna ma yuqasu 'alal aslil awwal. Tiada lain dia dikiaskan kepada asal yang pertama. Asal yang pertama, li'anna ruju'a ilaihi aula. Karena kembali kepada asal yang pertama itu lebih utama. Tentunya karena ada dalilnya. Karena ada dalilnya. Wa li'anna qiyasal far'i alaihi alladhi ja'ala aslan qad yakunu ghairu sahih. Karena juga alasannya kias far' padanya yang dia jadikan sebagai asal itu kadang tidak sah. Kan gini kan? Kadang ada orang mengkiaskan sesuatu kepada sesuatu kadang tidak sah. Apakah menyelisih nas atau menyelisih ijma atau menyelisih ucapan sahabat. Sekarang itu saja tidak sah. Gimana kita mau kiaskan lagi kepadanya? Sementara yang mau dikiaskan kepadanya ini juga tidak sah penetapannya. Iya, wali annal qiyas alal far'i tsummal far' alal asli tatwilun bila faidah. Dan juga anggaplah tetap dengan nas. Karena mengkiaskan cabang kemudian cabang lagi ke asal, maka itu adalah berpanjang-panjang tanpa ada apa? Faedah. Misal, belum katakan. Ayuqol dikatakan yajri riba fid darah. Berlaku riba pada biji-bijian.
dikiaskan kepada beras. Sekarang beras ada nas enggak dalam menetapkan dia riba? Kan enggak ada. Dia dikiaskan ke yang lain. Beras itu dia riba karena dikiaskan kepada yang ada nasnya. Wa yajri firruz, dan berlaku riba pada aruz, pada beras. Kiasan alar bur karena dikiaskan kepada gandum. Kalau riba pada beras itu betul dikiaskan pada gandum karena gandum ada dalilnya. Kata Nabi, al-bur bil bur, gandum dengan gandum, kan begitu. Sekarang tetap dalilnya. Terus dia kiaskan darah tadi ke ruz. Ini kan panjang-panjang, kenapa tidak langsung saja dikiaskan saja ke mana? Ke bur, kan selesai masalah. Ini berpanjang-panjang tanpa ada faedah. Fal qiyas wa hakadha ghairu sahih. Qiyas seperti itu tidak sah walaupun asalnya tetap dengan nas. Walakin yuqal, akan tapi langsung saja dikatakan berlaku riba pada darah itu dikiaskan kepada bur. Langsung saja, enggak usah langsung, lu enggak usah dikiaskan kepada siapa? Beras, ruz, ya kan? Karena ruz ini juga tidak ada dalilnya. Tidak ada apa? Dalilnya. Yang ada dalilnya itu apa? Bur. Langsung saja semuanya. Beras. Paham kan? Dikiaskan kepada gandum. Biji-bijian berlaku riba padanya. Dikiaskan kepada apa? Gandum. Tidak usah kiaskan kepada apa? Beras. Iya kan? Kenapa bisa langsung ke situ? Liuqasa ala aslin sabitin binas. Supaya langsung dikiaskan kepada asal yang tetap dengan apa? Nas. Jadi itu yang kita mau kiaskan kepadanya, intinya harus ada dalilnya. Paham gak ini? Harus yang kita mau kiaskan kepadanya itu punya apa? Dalil. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, ayyakuna li hukmil asli illatun ma'lumah liyumkinal jam'u bainal asli wal far'i fiha. Fa in kana hukmul asli ta'abudiyan mahdhan lam yasihhal qiyasu alaih. Misalu dhalik ay yuqal lahmun na'amati yanqudul wudu'a qiyasan ala lahmil ba'ir limushabahatiha lahu. Fa yuqalu hadzal qiyasu ghairu sahih lianna hukmal asli laysa lahu illatun ma'lumah wa innama huwa ta'abudiyyun mahdhun alal mashhur. baik, syarat ketiga, ayakuna li hukmil asli illatun ma'lumah. Harus pada hukum asal illah, sebab yang dimaklumi. Jadi harus antum tahu dulu ilahnya. Itu asal, kenapa diharamkan? Anda pahamin? Misalnya diharamkan bur karena dia makanan pokok yang disimpan, bisa disimpan lama. Harus tahu dulu ilahnya. Ilah pada emas dan perak karena dia samaniyah, ada nilai tukarnya. Anda paham gini? Jadi harus ditahu dulu apanya? Sebabnya. Misalnya sebab kenapa diharamkan khamr? Apa ilahnya? Oh, dikatakan ilahnya al-iskar. Ilahnya karena dia memabukkan. Paham gak ini? Misalnya safar. Kenapa kita boleh jamak ketika safar? Mereka teliti, para ulama menjelaskan ilahnya adalah masyaqqah. Ada yang mengatakan karena berat saat safar untuk sholat sempurna tanpa jamak. Ada juga mengatakan ilahnya adalah safar. Bukan karena masyaqqah. Karena kadang ada safar tidak ada beratnya. Misalnya sekarang orang safar pakai pesawat. Biar yang ditempuh dulu berhari-hari sekarang jadi 1 jam, 2 jam. Kan begitu. Tidak ada masyaqqahnya. Maka ilahnya adalah as-safar. Karena dia safar. Maka boleh jamak. Jadi harus ditentukan dulu apanya? Ilah pada asal. Kenapa? Karena kita nanti mau kiaskan fara kepada asal. Itu juga harus sama apanya? Ilahnya. Jadi harus ilahnya dimaklumi. Supaya memungkinkan untuk dikumpulkan antara asal dan fara padanya. Fiha itu pada ilah tersebut, pada sebab itu. Kalau hukum asal hanya penghambaan murni, maksudnya tidak ada ilahnya.
Kalau pada asal hanya penghambaan murni, kenapa antum lakukan? Ya, saya beribadah kepada Allah. Anda paham ini? Maka tidak sah kias padanya karena tidak ada sebabnya. Contoh, ada orang mengatakan lahmul na'amah, makan daging burung onta. Makan daging burung onta itu membatalkan wudhu. Anda paham ini? An-na'amah, makan daging burung onta itu membatalkan wudhu. Maksudnya kenapa? Dikiaskan kepada makan daging onta. Paham kan ini? Karena mirip onta sama burung onta. Kan dinamakan burung onta karena mirip dengan apa? Onta. Anda paham ini? Dikatakan ini kias tidak sah. Kenapa? Karena hukum asal tidak ada ilah yang maklumah. Tidak ada ilah yang dimaklumi. Sekarang, kenapa kita disuruh berwudu karena makan daging onta? Apa sebabnya? Tidak ada. Kan begitu. Kita disuruh berwudu karena beribadah kepada Allah. Tidak ada sebabnya. Ada mengatakan karena onta itu sifatnya seperti setan. Macam-macam. Ya, gimana caranya seperti itu? Tidak ada ilahnya. Tidak ada. Kenapa kita disuruh berwudu kalau habis makan daging onta? Tidak ada sebabnya. Sebab yang ditahu adalah ya kita wudu karena Allah dan Rasulnya perintahkan. Karena Rasul suruh berwudu, kita berwudu. Tidak ada ilahnya. Sekarang kita mau kiaskan makan daging burung onta ke situ. Sementara asal saja tidak punya apa? Ilah. Tidak bisa kita di situ. Itu tidak sah. Itu tidak sah. Karena wa innama huwa ta'abbudin mahdun. Karena dia adalah penghambaan murni alal masyhur, berdasarkan yang masyhurnya. Syarat keempat. Tsumma qala rahimahullah arabi an takuna al-illatu mustamilatan ala ma'nan munasibin lil hukm. Yu'lamu min qawaidi syar'i i'tibaruhu kal iskari fil khamri fa in kana al ma'na wasfan tardiyan la munasabata fihi lam yasihha ta'lilu bih kasawadi wal bayadi mathalan. Misalu dzalik hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Barirata khuyyirat ala zawjiha hina ataqat qala wa kana zawjuha 'abdan aswad fa qawluhu aswad wasfun tardiyun la munasabata fihi lil hukmi walidzalika yathbutul khiyaru lil amati idza ataqat tahta 'abdin wa in kana abyad wala yathbutu laha idza ataqat tahta hurrin wa in kana aswad. Syarat keempat. Jadi ketat mengamalkan kias ini. Ya. Ketat untuk mengamalkan kias. Syarat keempat. Harus illah sebab yang ada tadi itu mustamil ala ma'an, tercakup di atas makna munasib lil hukum, yang sesuai dengan hukum itu. Kalau tidak cocok, misalnya ada orang bilang gini. Saya contohkan dulu, safar. Apa ilahnya jama'? Ada mengatakan masyakoh. Cocok nggak masyakoh ini dikatakan untuk di setiap safar? Nah, harus cocok untuk maknanya. Kita katakan, ada orang safar tarafu. Safarnya enak sekali. Dia naik pesawat, Masya Allah, pesawat apa ya? Dia duduk di pesawat, pesawatnya kelas bisnis, bukan ekonomi. Kan Masya Allah, kursinya. Kan begitu. Ini kan ada safar begitu, tidak ada masyakohnya. Oh, berarti masyakoh apa? Tidak cocok. Ada mamin. Jadi cari dulu ilah yang apa? Yang sesuai dengan itu. Yang sesuai dengan itu. Iya, misalnya khamar. Yang paling lucu yang pernah saya baca, khamar. Kenapa itu khamar haram? Ada yang menyatakan karena baunya busuk. Itu khamar, itu orang yang minumnya itu tidak bernapas. Kenapa? Baunya busuk, karena itu kan barang basi. Bayangkan, balok itu sudah disimpan berhari-hari. Sudah busuk. Kan begitu. Demikian pula yang lain. Ada mengatakan baunya busuk. Tapi masalahnya ada khamar tidak berbau.
Jadi tidak cocok kalau dibilang baunya busuk. Iya kan? Jadi apa ilah yang pas? Oh, karena dia memabukkan. Karena dia memabukkan. Jadi harus cari dulu apa ilah yang cocok untuk hukum. Yang yu'lamu diketahui dalam kaidah syar'i itibaruhu. Dia dianggap dalam kaidah syar'i memang. Kaidahnya dianggap, ada namanya dalam pembahasan ilah itu ya as-sabru wa taksim. Kita sebutkan dulu sebab-sebab yang mungkin dijadikan ilah. Kemudian kita cari yang cocok. Kita buang yang tidak cocok. Kita ambil yang cocok. Antum paham ini kan? Iya. Ini namanya. Jadi yang dianggap dalam syariat yang kita ambil. Kal iskar fil khamr. Seperti memabukkan pada khamr. Kenapa khamr itu diharamkan? Banyak ilahnya. Banyak ilahnya yang orang sebutkan. Banyak sekali. Ya kan? Tapi di antara yang dianggap dalam syariat adalah karena apa? Memabukkan. Itulah ilahnya. Fa in kana al ma'na wasfan tardiyan. Jadi ini harus sebab yang selalu ada. Ya kan? Orang kalau minum khamar itu selalu apa? Mabuk. Kan begitu? Nah, kalau sifatnya itu, ilahnya itu hanyalah sifat yang tordian, kadang ada, kadang juga tidak ada pada barang itu. La munasabah, tapi tidak ada kesesuaian padanya, lam yasihut ta'lilu bih. Maka tidak sah berilah dengannya. Ya kan? Seperti kita contohkan tadi dalam khamr. Dia bilang karena busuk, keras baunya. Ya kan ini kan tordian. Kadang ada, kadang tidak. Yang selalu ada itu yang mana? Yang memabukkan. Makanya dibilang setiap yang memabukkan haram. Anda paham ini? Iya. Ini harus. Ada juga yang saya pernah baca. Contohnya yang dibahas oleh para ulama. Itu seorang berjima mendatangi istrinya di siang hari Ramadan. Itu yang seorang yang datang kepada Nabi. Kenapa Nabi suruh bayar kafarah? Ada menyatakan karena dia orang Arabi. Ya berarti enak ini orang kota. Kan begitu? Anda cocok. Ada menyatakan karena dia adalah ya dia yang disebutkan di situ karena dia adalah ya seorang yang hitam. Tidak cocok. Nanti orang yang putih. Begitu maksudnya. Begitu maksudnya. Maka ilahnya adalah karena dia mendatangi istrinya di siang Ramadan. Ya siapapun itu maka kena kafarah. Itu pembahasannya. Seperti kata balok kasawat. Seperti kita beralasan dia diharamkan, dia diginikan karena dia orang hitam. Wah, bahaya ini. Iya, wal bayat atau karena dia adalah orang putih. Wah, yang bahagia orang hitam. Karena ya ini yang berlaku kepada siapa? Orang putih. Ini tidak cocok. Ilah seperti ini tidak cocok karena ini ilah yang tidak tepat untuk tidak sesuai untuk menetapkan hukum. Contoh dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Barirah beliau diberi pilihan terhadap suaminya. Kan ini ceritanya Barirah dia merdeka. Suaminya masih budak. Dia diberi pilihan. Hina utiqat ketika dia dimerdekakan. Qal dia katakan makana zaujuha abdan aswan dan adalah istri suaminya masih budak hitam. Masih budak hitam. Sekarang ada dua yang disebutkan di sini ilahnya. Pertama dia dikasih pilihan karena suaminya masih budak. Yang kedua karena suaminya apa? Hitam. Mana alasan yang tepat? Itu pembahasannya. Kenapa di sini dia dikasih pilihan terhadap suaminya? Boleh dia tetap dan boleh dia pisah. Kenapa dia jadikan pilihan? Apa sebabnya? Satu karena suaminya masih budak, yang kedua karena suaminya hitam. Mana yang cocok dari dua itu? Faqaulu aswad, perkataannya hitam itu wasfun tordi, sifat yang tordi. Tordi itu ada, kadang tidak. Karena nanti bagaimana kalau ada budak
suaminya putih. Kan susah. Iya. La munasabata fihi lil hukum. Tidak ada kecocokan untuk menetapkan hukum. Walidhalika yathbutul khiyar lil amah. Oleh karena itu tetap ada pilihan bagi seorang budak perempuan. Ida utiqat, kalau dia dimerdekakan, tahta abadin, di bawah kekuasaan budak laki-laki, wa in kana abyad, walaupun dia adalah orang putih. Jadi tetapkan alasannya bukan hitam putihnya, tapi karena dia adalah budak. Walayat butulaha ida utiqat tahta hurin, dan tidak tetap untuknya khiyar kalau dia dimerdekakan di bawah penguasaan orang yang merdeka. Karena ini diberi pilihan, karena alasannya sekarang karena dia budak. Ini diberi pilihan karena suaminya adalah apa? Budak. Berarti kalau suaminya ada seorang dia budak, dinikahi oleh seorang yang merdeka. Sekarang kalau dia merdeka, apakah boleh dia pilih? Iya kan? Paham ini? Tidak. Karena suaminya sekarang adalah siapa? Merdeka. Yang tetap hukumnya itu adalah budak. Iya. Wa in kana aswad, walaupun suaminya yang merdeka itu adalah hitam, makanya alasannya bukan hitam putihnya, tapi karena budak. Karena apa? Budak. Jelas kan? Sama dengan contoh kedua, khamr tadi. Kalau kita alasannya adalah ar-ra'iha asyiddah. Kalau kita alasannya karena baunya busuk, got itu baunya busuk. Kan biasa orang minum saya lihat buah mengkudu. Untuk tahu baunya itu, buah mengkudu. Oh, busuk sekali. Tidak bisa dicium. Apakah haram diminum? Kalau kita bilang ilahnya khamr itu diharamkan karena baunya yang busuk. Wah, banyak sekali yang diharamkan. Iya kan? Apalagi yang baunya busuk. Yang orang makan. Hah? Petek. Oh, Masya Allah. Biar kencingnya setelahnya busuk. Kan begitu. Kan banyak sekali yang diharamkan. Kalau itu ilahnya. Maka ini tidak cocok. Tidak cocok. Iya kan? Sementara di sana ada khamr tidak berbau. Kita tidak. Kalau begitu. Kalau ilahnya itu. Ini tidak haram. Walaupun memabukkan. Kenapa? Karena tidak bau. Wah, bahaya ini. Bahaya. Maka yang cocok adalah apa? Memabukkan. Itu maksudnya begitu. Itu yang cocok. Itu contoh. Kemudian syarat kelima. Maqala rahimahullah al-khamis an takuna al-illatu mawjudatan fil far' ka wujudiha fil asli kal idha'i fi darbil walidaini al-maqisi 'ala at-ta'fifi fa in lam takun al-illatu mawjudatan fil far'i lam yasihha al-qiyas. Mithalu dhalik ay yuqal al-illatu fi tahrimi riba fil bur kaunuhu makilan thumma yuqal yajri riba fit tuffah qiyasan 'ala al-bur fa hadzal qiyasu ghairu sahih li'anna al-illata ghairu mawjudatin fil far' idh tuffah ghairu makil. Kata beliau rahimahullahu taala, syarat kelima, dan ini syarat terakhir. Karena ada 5 syarat. Ini perhatikan ya. Pembahasan kias. Ya. Syarat kelima, antakunal illatu mawjudatan fil far'i kawujudiha fil asli. Ini syarat terakhir. Harus illah itu ada pada cabangnya yang kita mau kiaskan kepadanya. Seperti adanya pada asal. Ada paham ini? Sekarang misalnya khamr. Pada asal ini. Khamr diharamkan karena memabukkan. Memabukkan itu harus ada pada siapa? Far'. Harus ada. Kalau tidak ada ilahnya, ada pada asal, tapi di far' tidak ada, tidak bisa kias. Ini syarat. Contoh, belum contohkan yang terpenuhi syarat. Kal-ida, seperti menyakiti orang tua. Di dalam memukul kedua orang tua. Yang dikiaskan kepada ta'fif. Kan dalam ayat kan yang disebutkan fala taqul lahuma uffin. Jangan katakan kepada orang tuamu uff. Sekarang bagaimana kalau ada orang memukul orang tuanya?
Kan saya tidak bilang. Saya tidak bilang. Saya cuma langsung apa? Langsung tinju. Ya kan dilarang apa? Kan begitu. Sekarang kita cari dulu. Kenapa dilarang kita katakan Karena itu menyakiti orang tua. Sekarang kalau antum memukul, menyakiti enggak? Tentunya lebih sakit daripada karena dari sakit perasaan. Kalau ini perasaan dan badannya lebih utama. Lebih apa? Utama. Sama dengan gini. Terkait dengan harta anak yatim. Ini disebutkan dalam Al-Quran kan. Wala ta'kulu amwalal yatam. Jangan kalian makan harta anak yatim. Sekarang bagaimana kalau ada orang bakar? Dia tidak makan. Kan dalam ayat tidak boleh dimakan. Dia datang, bakar. Atau dia tenggelamkan ke laut. Hartanya tidak makan. Gimana ini? Haram atau tidak? Sekarang. Apa ilahnya kenapa dilarang makan? Kan begitu. Karena ini akan menghabiskan harta anak yatim dengan dolim. Kan begitu. Ya kalau dibakar, gimana? Sama. Kan begitu. Kan intinya menghabiskan harta anak yatim. Atau jelas pembahasannya. Jadi harus ilah pada cabang itu ada. Seperti ilah pada asal. Kalau tidak ada, tidak boleh. Fa illam takunil ilah mawjuda fil far'i lam yasihul qiyas. Kalau ilahnya tidak ada pada cabangnya, tidak sah qiyas. Tidak sah qiyas. Ini harus selalu diperhatikan. Kita mau kiaskan ini. Ya. Paham kan? Sekarang kita mau kiaskan biji pala ke khamar. Misalnya, di penelitian dia memabukkan. Kalau langsung dimakan biji palanya. Iya kan? Jelas ini. Apa hukum memakan biji pala? Langsung ditelan, dimakan. Haram. Karena dia memabukkan. Iya kan? Karena ilahnya apa? Memabukkan. Sekarang kita mau kiaskan palu kaloa. Apa? Yang dimasak dengan bumbu biji pala. Apa masakan itu? Yang di Makassar. Dimas? Palu kaloa. Apalagi? Ini. Apakah palu kaloa ini satu masakan di Makassar? Jangan sampai teman-teman yang online pusing apa itu palu kaloa. Mungkin palu-palu dimasak. Iya bukan. Ini ada masakan dipakai bumbu biji pala. Sekarang kita mau haramkan ini masakan. Apakah ada ilahnya? Kan masakan ini kita mau bawa ke khamar. Apakah kita haramkan ini masakan? Begitu. Kita cari dulu. Apakah kalau kita makan itu masakan memabukkan? Itu maksudnya. Dipahami ini. Sekarang kita makan. Dimas, antum makan itu masakan memabukkan? Enggak. Enak ya? Alhamdulillah. Iya enak. Kecuali dia makan mungkin berapa piring, ya muntah. Anda paham ini? Berarti tidak ada ilah yang ada pada asal di mana? Di fara. Berarti sudah keluar. Kita tidak apa? Tidak mengharamkannya. Itu dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala karena sudah nama lain di situ. Sudah namanya nama lain. Ini contoh. Contoh beliau bilang, misalnya dikatakan, sebab akan haramnya riba pada gandum itu karena dia ditakar. Karena dia ditakar. Itu gandum. Ada yang mengatakan sebabnya begitu. Walaupun ada yang mengatakan karena dia adalah makanan pokok dan yang bisa disimpan. Tapi anggaplah, ada yang mengatakan bahwa sebab diharamkan riba pada gandum karena dia ditakar. Dikatakan ada orang bilang, berlaku riba pada buah-buahan karena dikiaskan kepada bur. Ini kias tidak sah. Kenapa? Karena ilah tidak ada pada fara. Sekarang tufah apakah ditakar? Nah, kalau orang jual buah, apakah ditakar? Kan tidak ada. Karena tufah itu tidak dikail. Jelas kan? Apalagi kalau ada yang mengatakan bahwa ilahnya bukan hanya sekedar makil, tapi dia bisa disimpan lama. Bisa disimpan lama. Jelas kan? Ini yang harus diperhatikan. Alhamdulillah. Jam berapa? Belum habis waktunya. Kita baca kias sedikit lagi tuh? Atau besok saja lagi tuh? Besok lagi ya? Alhamdulillah.
Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan besok membahas pembagian kias. Kita cukupkan. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.